Oke, tahan ya. Posting dulu ya Mas ya. Diposting dulu baru ditahan ya. Posting dulu baru disematkan ya. Udah. Oke, baik teman-teman semua, salam satu hati, selamat pagi menjelang siang ya. Hari ini kita akan ada informasi terbaru lagi ya. Kita akan berikan informasi yang terbaik buat Bro Eci semua ya, karena hari ini kita akan lab bareng tentang pemeriksaan dan perawatan CPT ya. CPT ini adalah nanti akan dijelaskan oleh instruktur kita dan teman-teman semua ya. Pastinya apalagi pengguna motor matic khususnya ini ya, motor matic harus tahu ini untuk pemeriksaan dan perawatannya. Kira-kira tips-tips apa aja yang akan diberikan oleh master kita. Oke? Tanpa panjang lebar lagi ya, karena kalau lebar juga gak enak, kalau panjang juga gak enak ya. Yang sedang-sedang aja ya. Oke, sebelum nanti ke materi ya, teman-teman jangan lupa nih ya, buat teman-teman download aplikasi Wahana Honda. Di situ banyak fitur-fitur menarik ya buat teman-teman semua, buat khususnya konsumen ataupun pelanggan pecinta mania motor Honda. Di situ teman-teman bisa booking service, ya teman-teman bisa antri service, teman-teman bisa cek produk terbaru dari Honda, terus teman-teman bisa dapatkan promo-promo terbaik, atau teman-teman juga dapat poin-poin menarik yang pastinya teman-teman bisa nikmati. Ya, jangan lupa download aplikasi Wanda. Oke? Ya, oke teman-teman, ini ya kita akan langsung bertemu dengan instruktur yang sudah tidak asing lagi di dunia dimana saja dia berada ya. Teman-teman yang pernah kerja pakai pasti sering lihat, dan ini kemarin baru live juga dan sekarang live lagi ya. Memang seperti itulah dia. Ini kita panggil ya Bapak Wahyu Budi. Ya, oke. Ya, terima kasih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Salam satu hati. Oke, Ya, Pak Wahyu. terima kasih. Sudah siap? Alhamdulillah. Memberikan Sudah. informasi? Siap. Siap ya. Oke, teman-teman, pantengin terus informasi apa aja yang akan disampaikan oleh Pak Wahyu. Check it out. Oke, terima kasih Bro Acung. Wah, luar biasa semangatnya siang ini. Oke, sekali lagi Bro Acung, selamat siang. Salam satu hati. Saya di sini akan memberikan sharing terutama masih di sepeda motor Genio, karena minggu ini saya masih akan sharing lagi Genio dan Genio gitu ya. Kemarin saya sudah sharing bagaimana penggantian gitu ya, penggantian oli, membongkar oli, melepas bautnya, karena kan itu sepele ya, tapi kadang-kadang Bro Eci ada yang gimana sih caranya gitu ya. Nah,
kemarin sudah kita sharing. Sekarang kita sharingkan di bagian ini, CVT. Nah, mudah-mudahan dengan kami sharingkan, Bro and Sis bisa melakukan sendiri. Tapi alangkah baiknya tetap Bro and Sis hadir atau datang di ahas kami, ya. Ahas kami tersebar di seluruh Indonesia, gitu ya. Karena saya di Jakarta, ya berarti di area Jakarta dan Tangerang untuk di tempat saya. Jadi silakan Bro and Sis hadir saja di ahas-ahas kami. Apa saja sih yang akan nanti dilepas, gitu ya, cover-covernya? Oh, terutama ada cover CVT-nya, kemudian ada handle-nya, ya, atau pinnya, kemudian ada cover, ya. Covernya ini ada dua nih, cover yang warna putih dan cover yang plastik. Kemudian alat-alatnya apa saja? Alatnya juga saya sudah siapkan di sini. Ada part cleaner yang nanti untuk membersihkan lemnya, kemudian ada lem ribbonnya, kemudian ada kunci torsinya, dan ada beberapa, ya. Ada clutch center holder, ada flywheel holder, kemudian kunci-kunci perangkat yang nanti akan membuka cover dan membuka bagian dari CVT. Oke, kita lanjut saja proses bongkar pasang atau proses melepas di bagian CVT. Yang pertama saya akan buka, pertama saya akan siapkan dulu tempatnya. Saya sudah siapkan lapnya, ya. Kemudian saya juga sudah siapkan tempat untuk baut. Saya akan buka di sini, yaitu baut 12, ya. Baut 12. Maaf, ada sedikit trouble. Oke, kita lanjut. Ini sering terjadi di bengkel, ya. Jadi harus hati-hati teman-teman sekalian atau Bro and Sis untuk melepasnya. Oke. Kemudian kita lepas menggunakan kunci L. Menggunakan kunci L. Oke, 3 bautnya. Baut L heksagonal 5, ya. 1, 2, 3. Baut L heksagonal 5. Oke. Kemudian kita buka yang kepala 8, gitu ya. Ini ada sekitar 15 baut, gitu ya. Pertama kita kendorkan terlebih dahulu, ya. Kita kendorkan baut-bautnya terlebih dahulu supaya tidak terjadi pecah, gitu ya. Oke, kita kendorkan. Kemudian saya mau melepas bracket, ya, dari kabel rem. Bracket kabel rem ada 2. Jadi keseluruhan baut ini kurang lebih 15, gitu ya.
Kebetulan ini bautnya sama ya bro NCS ya, bautnya panjangnya sama. Nah, untuk mengambil yang bagian dalam kita bisa persiapkan yaitu magnet ya, obeng magnet gitu ya. Oke, kita cek sambil kita lihat beberapa baut sudah terpasang, sudah terbuka. Kemudian untuk di sepeda motor Genio dan Beat ya, Genio dan Beat ini mohon maaf harus dilakukan pengetokan di bagian belah kanan. Kenapa? Karena di crankcase ini ada lem gitu ya, dikasih lem. Bang Samsul bisa dibantu Bang Samsul, dipegangkan Bang Samsul ya covernya. Oke, ini bagian dari CVT, bagian-bagian dari CVT. Ya. Ini ada drive pulley dan ada driven pulley, gitu ya. Oke, untuk membukanya kita berarti menyiapkan kunci, yaitu kunci sok, gitu ya. Kunci sok, ya, kunci sok 19 dan kunci sok 22. Kemudian adaptor dan kunci yang jangan menggunakan kunci torsi, jadi kunci biasa gagangnya ya. Oke. Kemudian kita kendorkan menggunakan flywheel holder. Kita kendorkan menggunakan flywheel holder, kita tahan. Oke, kita kendorkan. Ya, kita tahan. Oke, satu kita kendor. Ya. Kemudian kita ganti yang 22. Kemudian kita tahan menggunakan clutch holder. Oke, setelah sudah terbuka, kita lepas lurnya. Jangan lupa ada ring, ya, ada washer dan ada washer yang besar dengan ada gearnya, gitu ya. Lepas murnya. Kita bisa lepas seperti ini, gitu ya. Bisa dibersihkan, ya, disemprot-semprot. Apabila teman-teman sekalian atau bro NCS ya, merasakan kurang nyaman di sepeda motor di kilometer 8.000 ke atas, gitu ya, karena ada beberapa bagian yang sudah mulai kotor atau di bagian dalam yang sudah mulai banyak debu, gitu ya. Debu dari mana? Debu gesekan, ya, pada platnya, ya, seperti ini. Nah, ini bisa dibersihkan, ya, bisa dibersihkan. Kemudian ini bisa dilepas, ya, dicek, ya, dicek, bisa dicek, kemudian ini bisa dilepas, seperti ini, ya. Nanti bisa dibersihkan dengan menggunakan amplas halus, ya, untuk merapikan. Kemudian ini pengecekannya, ini dia bisa dibalik, kemudian dicek retak atau tidaknya, gitu ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini yaitu di bagian roller, gitu ya, roller.
Di bagian roller ini ada 6. Kita bisa cek sekaligus kita bersihkan kalau terjadi kotor gitu ya. Kemudian kita bisa lepas seperti ini ya untuk dilakukan penggantian. Dibersihkan. Biasa kalau kita mengganti itu paket gitu ya, lebih nyaman paket. Supaya apa? Supaya kerja dari kendaraan maksimal gitu ya. Itu prosesnya. Setelah itu kita lakukan pembersihan ya, dalam pembersihan. Jika terlalu kotor bisa menggunakan part cleaner gitu ya, kita semprotkan. Oke, bisa menggunakan part cleaner. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa pasang kembali ya setelah dibersihkan tentunya ya. Begitu setelah dibersihkan, kita cek, kemudian kita ukur ya. Apabila terjadi masalah, biasa trouble dengan roller itu bisa diganti dengan yang baru. Proses pemasangannya gimana, Pak? Ya. Proses pemasangan ini kan ada 6 ya. Proses pemasangan adalah searah. Jadi misalnya ini ada besi, terlihat berarti ada besi terus, gitu ya. Terus posisi, ya, menghadapnya satu kali atau satu arah, gitu ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tutup kembali, ya. Kita pasang. Oke. Busingnya juga kita pasang ya. Baik. Setelah itu kita cek di bagian ya. Jadi nanti dilakukan penyemprotan, pembersihan dan sebagainya. Apabila terjadi kotor tinggal kita pasang. Nah, proses pemasangan usahakan dilihat kondisi bekerjanya gitu ya. Nah, berarti tulisan Hondanya menghadap ke depan. Ya. Seperti apa? Kemudian prosesnya seperti ini. Gitu ya. Nah, saya dulu masukkan. Gitu ya. Kemudian kita bisa pasang ya, karena harus di ini ya. Nah, pastikan gear ini terpasang dengan maksimal. Kemudian masukkan juga ringnya maksimal juga. Jadi kalau belum maksimal jangan coba-coba mengencangkan karena nanti bagian gear akan rusak. Jadi ya. Oke, kita kencangkan, pasang. Kemudian kita pasang di plat fighter mangkoknya, ya, mangkok. Oke, setelah dipasang, ringnya juga kita pasang. Oke, sambil dicek kondisinya. Oke, nah ini sudah terpasang. Boleh teman-teman lakukan checking lagi apabila ada yang masih belum terpasang dan sebagainya. Jadi check and recheck, gitu ya. Oke, kemudian kita kencangkan kembali. Pasang, kita kencangkan, tapi menggunakan kunci torsi. Yang bagian belakang ini adalah 49 Newton ya. 49 Newton. Seperti ini. Gitu ya. Oke.
Kemudian yang bagian depan bisa dipegangkan Mas Samsul? Sebenarnya nggak ada masalah. Oke ya. Ya. Karena di sini 59 Newton. Bentar ya. Samsul. Oke, 59 Newton. Gitu ya. Oke. Buka kembali. Kita taruh. Proses di sini selesai, gitu ya. Proses pengencangan dan sebagainya. Kemudian di sini ada proses lain, yaitu pembersihan gasket, karena masih ada gasket ya. Ini ada bekas-bekas dari gasket. Kalau yang dulu menggunakan packing, ya ada yang packing dari kertas dan ada yang packing dari plat. Proses pembersihannya seperti ini. Kita semprotkan. Kita bersihin, kita bersihkan. Oke, kita bersihkan dari kotoran. Kemudian kita kasih lem gasket, gitu ya, lem gasket. Ya. Lem gasketnya seperti ini. Oke. Prosesnya adalah dengan ditotol-totol, gitu ya. Totol-totol. Oke, seperti itu ya, sampai dengan melingkar satu lingkaran yang sudah ada bekas lemnya, gitu ya. Oke, dilem. Sampai merata. Jadi memang hanya tipis saja ya, tidak perlu tebel-tebel. Tipis sampai dengan selesai. Setelah selesai kita akan pasang. Oke ya, ini sudah dilem. Oke. Setelah itu kita akan pasang ke tempat semula. Oke ya. Untuk memegang cukup siapkan satu baut. Ya, satu baut untuk pegang sementara. Gitu ya. Setelah itu harus kita pasang karena bautnya sama nih. Gitu ya. Sama kita bisa masukkan.
bisa masukkan sampai ke dalam pengencangannya nanti gitu ya, kita bareng. Kita kencangkan merata, ya, kencangkan merata 2 sampai dengan 3 kali. Kita ulang sekali lagi. Atau bagi screw and cis yang memiliki kunci torsi, bisa ditorsi menggunakan kunci torsi kurang lebih 10 Newton, ya, 10 Newton. Kemudian kita pasang covernya, ya, 3 baut kunci L. Kita kencangkan. Ini pun juga bisa ditorsi, ya, dengan torsi heksagonal. Kemudian kita pasang bracketnya, baut bracketnya. Kemudian kita pasang. Nah, pastikan pemasangannya Hondanya terlihat nyata gitu ya. Berarti ini salah kondisinya. Harus naik 1 gigi lagi. Gitu ya. Baru kita kencangkan. Oke. Ini saya kencangkan. Oke, sampai dengan maksimal. Oke. Ini tadi adalah tips atau sharing ya untuk teman-teman sekalian atau bro and sis yang memiliki sepeda motor matic, gitu ya, sepeda motor matic. Kebetulan yang saya sharingkan adalah sepeda motor Genio yang memiliki cover yang berbeda karena harus menggunakan lem di bagian cover crankcase CVT-nya. Oke, ini sedikit sharing dari kami. Saya Wahyu. Mudah-mudahan sharing untuk teman-teman sekalian berharga. Saya persilahkan untuk pertanyaan dari teman-teman sekalian. Silakan Bro Acung. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih Pak Wahyu atas ilmunya. Ya, tentunya ini sangat bermanfaat ya buat kita semua ya. Ini sudah ada beberapa penanya nih Pak Wahyu nih, ya. Yang pertama itu tadi ada 2 orang yang menanyakan, Pak, itu amplasnya pakai amplas ukuran berapa? Yang kasar atau yang halus untuk proses pembersihan salah satu part yang ada di CVT tadi? Silakan Pak Wahyu. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk pengamplasan atau pembersihan di bagian kanvas tadi tidak perlu kanvas atau amplas yang terlalu kasar. Gitu ya. Jadi biasa teman-teman bro Hanses yang ada di Ahas itu dia menggunakan amplas 1000, gitu ya, amplas 1000 untuk membuka pori-porinya lagi, gitu ya, pori-porinya diamplas supaya terlihat pori-pori baru dipasangkan dia punya mangkoknya, gitu ya.
Oh, jadi amplasnya pakai amplas 1000 ya Pak ya? Amplas 1000 ya. Oh, oke, jadi itu benar ya. Ingat dicatat teman-teman ya. Benar. Amplasnya Betul. pakai amplas yang amplas 1000. Jadi jangan yang pakai yang kasar ya Pak ya. Iya, Ini hanya jangan untuk terlalu kasar. sekedar Nanti membuka takutnya pori-pori. kanvasnya malah cepat habis, haus gitu ya. Jadi ini hanya membuka kotorannya saja. Oke Pak, selanjutnya ini tadi ada yang nanya nih Pak. Ini kira-kira untuk semua tipe motor matic sama nggak Pak proses pembersihannya? Untuk di sepeda motor sama ya, sepeda Sama, motor Honda ya. Yang Ya. Honda kita itu, tapi yang saya bilang perbedaannya hanya di bagian packing tadi. Packingnya kertas dan packingnya plat. Kalau yang ini tidak menggunakan packing tapi dikasih gasket, Oh, lem gasket, gasket gitu ya. ya. Pembersihannya prosesnya sama. Prosesnya sama, hanya beberapa ada item yang berbeda aja, persis ya. Oke, satu lagi nih Pak, penanya Pak. Tadi kan sudah dijelaskan Pak, Ya. kalau Genio ini pakai gasket ya Pak ya? Iya, enggak. Enggak, Oh ya, Pak. pakai lem gasket. Pakai lem gasket maksud Ya, lem saya. gasket. Seperti itu. Nah, ini Pak, kalau nggak dilem bagaimana Pak? Takutnya kalau dilem bukanya agak susah dan makan waktu lama. Tuh, gimana Pak kalau nggak dilem? Baik. Ini katanya. Jadi Bro and Sis harusnya sudah mengerti apa sih fungsinya gasket gitu ya. Oh, Nah, gasket kertas, gasket plat maupun gasket lem atau lem gasket gitu ya. Fungsinya adalah mencegah air langsung masuk gitu ya, air langsung masuk. Otomatis kalau kita nggak kasih gasket, kemudian nggak kasih lem gasket gitu ya, air akan dengan cepat masuk karena air itu lubang kecil aja dia langsung bisa masuk. masuk ke dalam gitu ya. Iya. Nah itu adalah fungsi dari gasket, itu adalah supaya air tidak langsung bisa masuk ke dalam CVT. Ya, Gitu, betul, Ustaz. betul ya. Jadi itu teman-teman pastinya naik motor ini nggak cuma dalam cuaca cerah aja, Ya, ya. Pastinya teman-teman naik motor cuaca hujan, ya, cuaca cerah, terus teman-teman pastinya pernah melewati jalan banjir, ya. Nah, Ya. ini adalah salah satu fungsinya dari lem gasket tersebut, oke? Oh, ini ya, ada yang bertanya lagi nih Pak. Ini torsinya, ya, torsinya Ya. itu 108 atau Oke, baik. Ya, torsinya. Ada ya 108 dan 59. ya Yang motor terbaru sekarang, karena kan ACG starter, gitu ya. ACG starter. ACG starter. ACG starter itu berarti sudah tidak menggunakan dinamo. Nah, nggak menggunakan dinamo sehingga dikasih torsinya lebih kecil yaitu 59. Tapi untuk motor seperti Vario Beat lama ya, Vario lama, Beat lama yang masih menggunakan motor starter atau dinamo starter, itu kekencangan di bagian drivennya atau drive pulley-nya itu adalah 108. Kenapa? Karena ada efek balik nanti ya, ada efek balik sehingga dia bisa kendor sendiri. Nah, itu yang membedakan menggunakan motor starter dan tidak menggunakan motor starter. Itu Bro Aziz, terima kasih pertanyaannya. Keren ya Bro, sudah terjawab sama Pak Wahyu ya. Memang motor Genio ini motor Gen Axis ya. Jadi Ya. ada kita berikan treatment yang berbeda untuk Honda Genio ini sendiri ya. Oke, masih ada yang bertanya atau tidak? Ini Pak Wahyu bagaimana? Silakan Bro Aziz, mumpung Yuk. masih ada masa. Mumpung masih ada waktu, masih ya ada Pak waktu. Wahyu ya. Siap. Mumpung masih ada waktu, kapan lagi tanya-tanya tentang Silakan, seputar silakan. keluhan Bro Ensis ya. Siap-siap. Oke, yuk silakan yang mau bertanya ya. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Wahyu ya tentang perawatan sepeda motor ini. Oke? Oke, untuk sepeda motor yang menggunakan apa namanya ESP tadi gitu ya, atau Enhanced Smart Power gitu ya. Tadi kan ada di ESP itu kan ada beberapa ya, ada kurang lebih 10 teknologi yang tertanam di motor terbaru. Sehingga salah satunya tadi yang ditanyakan kenapa kok torsinya berbeda, pengecangan drive pulley-nya gitu ya. Itu adalah satu, dia tidak menggunakan dinamo. Jadi dia sudah langsung motornya itu begitu. Ada lagi malahan seperti motor yang lain, ada yang digas dan langsung jalan Tanpa gitu ya. suara Pak? Tanpa suara gitu ya. Keren. Starter udah tanpa suara yang sekarang. Keren. Beda dengan motor-motor yang pertama kita keluarkan. Jadi banyak sekali
teknologi terkini yang kita terapkan di motor-motor terbaru kita. Gitu. Ada lagi Mas Samsul? Gimana? Proses masih ada yang mau bertanya? Silakan ya. Tadi sudah banyak dijelaskan juga sama Pak Wahyu ya, ahlinya ahli ya. Ini adalah suhunya di tim technical service ya, khususnya untuk pembelajaran para mekanik yang ada di Jakarta dan Tangerang. Oke? Baik, proses ya. Kalau memang tidak ada yang bertanya, ya. Nanti kita akan tetap mengadakan hal-hal seperti ini ya. Oh, ini ada lagi nih, Yudi pengen bebas. Dia pengen bebas, Pak. Pengen bebas. Oke, Bro Yudi. Kita kasih kebebasan untuk bertanya, betul nggak? Boleh. Betul ya. Pak, Roller Genio kok beda-beda ya? Ya. Roller Genio beda-beda. Apa benar, Pak? Beda-beda. Bedanya itu gimana? Yang ya? berbeda hanya di roller Genio saja. Ya, Genio dan yang terbaru ini seperti Beat gitu ya. Kalau roller yang lama itu semua bolong gitu ya, bolong kayak donat. Gitu ya. Donat, bolong Di donat. roller Genio itu dikasih penutup di bagian belakang atau salah satu sisinya lah itu tertutup. Memang benar berbeda tadi. Wah, luar biasa dia teliti gitu ya. Mungkin sudah pernah buka nih. Iya, Mas Bro Yudi. Yudi pengen bebas, Bro ya, Pak. Yudi. Jadi perbedaannya hanya di dua motor ini aja sementara gitu ya. Jadi ada penutup dan tidak ada penutup. Fungsinya salah satu adalah untuk menampung sementara debu. Ya, kalau kemarin kan debunya Los. masuk keluar. Sekarang disimpan sementara. Belum kok malah disimpan supaya kotoran tadi tidak tergiling ya, tergiling pada waktu roller tadi bekerja naik turun. Itu sementara. Gitu ya. Jadi perbedaannya di roller. Terima kasih Mas Yudi. Ya, memang ada perbedaan ya. Justru itu adalah buat kinerjanya lebih baik lagi Ya. ya. Oke, ini Pak, masih ada satu lagi nih dari Om Mono 8406. Oh, Pak Mono. Mono, ya mungkin Pak Wahyu. Aneka ini. Oh, aneka. Mantap Pak Mono. Mantap Pak Mono, aneka digoyang. Asik ya. Pak, cara ngamplasnya tuh horizontal atau vertikal, Pak? Oke. Kalau bisa pengamplasannya itu satu sisi. Ya, jangan dibalik-balik satu sisi. Straight gitu ya, satu sisi. Ada beberapa ahas itu yang dia di amplasnya malah menggunakan impact gitu ya, ada impact. Nah, itu jangan terlalu pakai impact karena fungsinya adalah untuk sebenarnya membuka pori-porinya lagi saja. Gitu ya. Kalau bisa satu arah saja. Gitu ya. Pak Mono, terima kasih. Sip, Pak Mono berarti ngamplasnya itu satu arah aja, ya. Jangan dua arah ataupun dua kursi, ya. Jangan yang bahaya itu, ya. Pak Mono keren banget pertanyaannya, ya. Pak Mono sukses terus buat Pak Mono dan Ahas. Apa tadi? Aneka motor, ya. Sip, teman-teman yang mau bertanya silahkan nih, mumpung masih ada waktu nih, ya. Ya, oke. Sip, Pak Mono, terima kasih. Nur 6051. Oke, terima kasih. Nah, buat teman-teman ya, tadi kita sudah sharing bareng tentang cara perawatannya. Nah, sekarang teman-teman, Pak, saya mau servis nih, Pak. Males, Pak. Ya, saya mau servis males, mau di rumah aja. Ya, gampang banget caranya. Teman-teman bisa nikmati layanan booking service. Ini tersedia di Ahas Jakarta Tangerang, Pak. Tersedia. Tuh, semua Ahas kita melayani layanan booking service ya. Teman-teman gimana caranya biar teman-teman tuh tahu caranya biar gampang ya. Teman-teman cukup cari tahu atau teman-teman cari di Play Store ya. Pencet saja Play Store-nya. Terus teman-teman cari Wanda. Aplikasi Wanda. Ya, Wanda ini teman-teman bisa nikmati layanan booking service. Sangat lengkap info-info yang ada di Wanda. Ya. Jadi silahkan yang belum melakukan Download, silahkan download. Nanti baru akan terasa. Bagus banget ini bukan aplikasi. kaleng-kaleng ya, Pak ya. Bukan kaleng-kaleng ya. Mau servis nggak mau ngantri bisa. Di Wanda. Ya. Wanda luar biasa. Wanda luar biasa ya. Oke, pokoknya itu informasi dan keuntungan buat teman-teman tentang Wanda itu sangat banyak sekali. Ya. Mau dapat diskon bisa. Ya Pak ya. Terus teman-teman dapat voucher, poin. Ya. Poin dari teman-teman aktif di Wanda tetap dapat poin, ya. Ya, luar biasa ini Wanda. Mantap sekali, bukan kaleng-kaleng ya Pak Wahyu. Bukan kaleng-kaleng Bu Wahyu. Ya, Pak Wahyu sudah download Wanda?
Alhamdulillah sudah. Sudah ya, dan saya juga sudah. Kita sudah sama-sama nikmatin fasilitas dari Wano itu sendiri ya. Oke Pak Wahyu, sebelum kita closing ya, karena ini sudah Jangan closing dulu. Jangan closing dulu. Ada apa lagi nih? Saksikan Jumat besok tanggal 24. Ada apa lah? Tanggal 25. Ada apa? Masih ada dengan Genio. Berarti teman-teman Gen Axis ya, Masih besok ada. masih Sharing. ada informasi Sharing lagi. bagaimana cara melepas dan memasang busi Genio. Gampang Pak itu mah. Gampang. Iya. Untuk Genio karena ada beberapa yang diperkecil, Iya. sehingga space-nya agak sulit Mas Bro. Oh gitu. Jadi Nah, harus kita sharingkan. ya Gitu. betul. Tapi nanti hari Saya tunggu deh Pak, ya. Gitu ya? Saya tunggu. Oke, Gimana? siap. Memang kelihatannya gampang, ya. Tapi teman-teman jangan menyepelekan hal pelepasan atau pemasangan busi di Honda Genio ini, ya. Ini, ya, informasi ini pelepasan dan pemasangan busi nanti hari Jumat, hari Jumat. jam Biasa 11 siang. hanya di MDTC Wahana. Tuh, Oke. ya. Banyak informasi. Oke, baik Pak Wahyu, ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup dari saya. Saya Wahyu Budi. Saya Samsul Pala. Salam satu hati.